Salam sejahtera sebuah umat yang dikasih Tuhan. Kembali saya dengan Kapten Edward Limbong. Kita akan buat program baru yaitu Pastor Sharing bersama Pendeta Abraham Konrad Supit dan juga Ibu Pendeta Feba Afan. Hari ini adalah hari yang diperingati sebagai pencurahan Roh Kudus, terjadi 2000 tahun lebih yang lalu ya, Bu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mendapatkan sesuatu, Pak. Mungkin dicurahkannya sudah 2000 tahun yang lalu, tapi Roh Kudus itu tetap hidup di dalam hati kita. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya dimulai dari keluarga kita, di tempat kita berada saat ini di Indonesia, bahkan juga sampai kemana-mana, Pak. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Pendeta mengenai orang sekarang ini yang kadang-kadang juga nggak ngerti atau belum begitu kenal dengan pribadi Roh Kudus, Pak? Baik, kita baru saja melewati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita saat ini ada di tanggal 31 ini. Ini pencurahan Roh Kudus, dia katakan menanti. Dan firman Tuhan tadi sudah dikutip. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan harus membuka pintu hati kita. Dimanapun Anda berada. Di mana Yesus pergi, dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia minta pada Bapa di surga mengutus, yaitu pencurahan Roh Kudus, Roh penolong. Karena manusia penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Tapi ada roh yang sanggup mampu menolong dalam kondisi apapun juga. Dan juga bukan hanya roh menolong yang sekedar menolong kita. Tapi karena dia berfirman, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui dia. Maka esensi kebenaran itu harus ada suatu roh. Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu diutus. Dunia tidak mengenal, tidak melihat. Karena mereka tidak melihat yang dimanifestasikan. Tapi kita tentu sebagai hamba Tuhan tahu, bukan karena namanya predikat pendeta, Betul. Pak Edward sebagai pilot, tapi jiwa hamba Tuhan itu luar biasa banget. Karena ada roh kebenaran. Dan kita tidak pernah seorang diri. Roh kebenaran itu yang membuat kita tidak yatim piatu. Ada roh penghibur juga yang menghibur kita. Dalam keadaan kondisi kita mungkin sedang dikecewakan, sedang mengalami masalah, ada penghiburan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan berikan jalan yang luar biasa. Roh yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna menurut firman Tuhan. Tapi menurut pandangan Ibu Feba, bagaimana Bu? Sekarang dicurahkan Roh Kudus, tapi bagaimana Pak? Saya kurang paham juga. Apa artinya pengurapan atau diurapi? Kalau saya bicara tentang pencurahan Roh Kudus itu, kita ambil aja dari murid-murid saja pernah khotbah itu, bahwa ada perbedaan. Waktu Yesus tinggalkan murid-muridnya karena dia mati di kayu salib, di situ lihat, murid semua ketakutan. Murid gak ada gairah hidup, gak ada keberanian menyampaikan firman. Bahkan dia sembunyi, jangan sampai ketahuan murid Yesus. Nah kedua, waktu Yesus naik ke surga, Yesus janji nih, aku akan curahkan rohku akan kuberikan kepada kamu. Yang tadi Pak Konrad bilang, hasilnya apa? Beda. Murid itu kembali meninggalkan Yesus bukan dengan ketakutan, sukacita. Berani memberitakan Injil. Nah, kedua kita lihat, murid itu gak ngumpet-ngumpet lagi, beritakan Injil. Betul. Banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis. Yang ketiga tadi yang kuasa. Dia bisa nyembuhin, sampai Petrusnya kaget, bisa nyembuhin orang sakit kusta. Dia bisa lakukan, bahkan gak cuma itu lagi. Mereka punya ada kasih yang luar biasa, mentingin diri sendiri. Amin. Dulu semua mentingin diri sendiri, yang penting selamat. Ini enggak. Nah itu kuasa daripada Roh Kudus. Nah kita perlulah sekarang ini, kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus akhirnya nanti kita akan seperti murid-murid yang lalu. Tapi ketika ada Roh Kudus maka kita akan lihat, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu turun. Amin. Jadi roh yang di dalam kita ini lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Tetapi bagaimana kita mengaktifkan atau menghormati roh yang ada di dalam kita? Bagaimana ya dengan firman-Nya begitu Pak? Kita baca firman-Nya, otomatis roh itu akan dibangkitkan. Tapi saat-saat ini sekarang orang banyak juga Pak mendukakan Roh Kudus. Menurut pandangan Pak Abraham gimana? Roh Kudus itu kita tidak bisa pisahkan, Bapa, Anak, dan Roh. Itu ketiga yang esa adanya. Oleh karena itu, kita sebagai kekasih-kasih Tuhan, mari kita harus berjalan, kita namanya anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu. Jadi yang memimpin perjalanan kehidupan kita, sikap kehidupan perilaku kita, apapun juga, tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Sesuai semua tertulis dalamnya. Dan akibatnya, konsekuensinya, Bapa di surga dalam Kristus Yesus, dalam karya kuasa Roh Kudusnya akan membuat kita berhasil dan beruntung. Dia tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Memang fungsinya berbeda,
satu dengan lainnya, tapi dia adalah satu adanya. Saat ini adalah saman Roh Kudus. Di Kejadian 1 dikatakan Roh Allah melayang-layang di udara. Iya. Berfirmanlah Allah. Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus itu sendiri. Bagaimana Yesus itu bisa menjadi manusia? Karena Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Saya sedih Pak kalau orang nggak menghormati Roh Kudus. Ada firman dikatakan Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal diam di dalam kita. Apa pendapat Bapak sama Ibu mengenai orang-orang yang kurang menghormati Roh Kudus ini, Pak? Saya tidak mau menghakimi. Kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa lepaskan Bapa, Anak, dan Roh. Ketiga yang esa itu harus tetap adalah satu. Tapi semua saat ini kita dalam era saman Roh Kudus ini. Yang bekerja dalam berkarya dalam kehidupan kita semua. Bapa dan Anak itu tetap ada dalam karya kuasa Roh Kudusnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh yang ada dalam kehidupan kita. Roh kita sebagai manusia ada. Yang Bapa hembuskan saat itu. Tapi itu juga adalah Roh Allah yang bersama-sama yang memimpin. Berduanya berjalan bersama-sama. Kita harus ada penundukan sebagai manusia yang diciptakan sepeta dan segambar dengan Dia. Jadi gambaran dan ciptaannya harus tergambar melalui kehidupan kita. Dan semua itu hanya ada kalau ada Roh Kudus. Yang dapat menyatakan Yesus adalah anak Allah, itulah Roh Kudus. Kalau menyangkal, ya itu nggak tahu roh dari mana. Gimana menurut Ibu? Kalau saya sih kan kita kembali lagi ke basicnya. Tiga ini nggak bisa disatukan gitu loh. Dan ini memang iman kita. Tadi saya katakan Yesus kan naik ya kan. Waktu Yesus murid-murid membuat mujizat, memangnya ada Yesus di situ? Kan nggak ada. Yesus manusia kan nggak ada. Udah naik, tapi kok pekerjaannya pekerjaan Yesus. Menyembuhkan orang sakit kan pekerjaan Yesus. Itu bagaimana coba? Yesusnya naik, mereka ngeliat dengan mata mereka. Dunia juga mengakui Yesus naik ke surga. Tetapi pekerjaan yang dilakukan Petrus itu pekerjaannya Yesus. Nah terus siapa dong? Nah itulah roh. Nah maka itu saya bilang jangan pernah kita berikan pikiran kita untuk berpikir yang aneh-aneh. Kalau kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada Bapa, ada Roh. Mereka benar-benar satu. Dan saat ini adalah zaman pekerjaannya Roh Tuhan yang ada melalui kehidupan kita. Jadi kalau Yesusnya muncul di sini di tengah-tengah kita, bentuk muka foto ini, yang muka foto-foto Yesus pada lari kabur. Dan juga nggak bisa Bu, yang membutuhkan Yesus ini seluruh dunia kurang lebih berapa miliar orang-orang yang percaya dengan Dia kan. Dia memang janji waktu naik ke surga, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Kita akan diberikan rohnya Dia itu ya, roh Yesus itu diberikan pada kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Juga tidak ada yang bisa menyangkal Dia kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri. Saya sungguh bersyukur bisa membagikan sedikit pencerahan mengenai siapa Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ayolah, mulai saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dari denominasi manapun kita, dari gereja manapun, kita semua sama. Tuhan itu membagi-bagi ya Pak. Panggilan orang masing-masing berbeda-beda. Tapi rohnya tetap satu, Tuhannya tetap satu. Janganlah kita saling merasa lebih baik, lebih benar. Tetaplah berjalan sesuai dengan iman kita. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Roh Kudus itu akan memberikan penerangan kepada firman yang kita baca. Kalau kita nggak diurapi dan nggak dituntun oleh Roh Allah yang ada di dalam kita, mungkin agak ke kiri dan ke kanan. Nggak ngerti kali ya. Nggak ngerti. Terima kasih Pak Kondot Supit dan juga Ibu Feba Afan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, ayolah kita sebagai anak-anak Tuhan, melalui media sosial ini, kita pasti lebih menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Yesus. Karena Tuhan itu sangat sayang sama kita. Amin. Bagaimana respon kita kepada Dialah yang membuat kita berbeda Pak. Ya betul. Hubungan kita, mesbah kita itu yang membuat dijawab doanya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Abraham Kondot Supit dan Pendeta Feba Afan untuk pencerahannya hari ini di hari pencurahan Roh Kudus. Ayo kita tetap menjadi saksinya Tuhan. Bukan bersaksi ya, kalau bersaksi itu bisa berubah-ubah Pak. Tapi kalau menjadi saksinya Yesus, setiap hari kita hidupnya seperti Yesus yang gondrong itu. Tahu Bu? Zaman new normal ini hidup kita semakin diberkati, semakin dipulihkan, dan segala sesuatu doa kita pasti dijawab pada waktunya. Amin. Jadi terima kasih untuk kalian semua di acara Pastor Sharing. Saya berharap kedepannya kita bisa ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan. Oke, sampai ketemu. Tuhan